Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di acara Mentoring Class 2.0 Esai yang akan diadakan oleh Divisi Keilmuan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga. Kali ini, mentoring kelas kita akan dimoderatori oleh saya, Bariyata Nur Halifah, mahasiswa Ilmu Politik angkatan tahun 2020, yang kali ini kita akan membahas terkait kepenulisan esai dengan tajuk Unlocking Essay Strategies, The Intersection of Climate Change and the Humanitarian Crisis. Nah, acara yang kita adakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu politik dalam kepenulisan esai ini juga berkaitan dengan adanya kompetisi esai nasional yang akan diadakan di bulan November oleh kita dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga. Acara ini berjudul Airlangga Politik 7.0 yang untuk itu maka kita adakan mentoring seperti ini. Barangkali di antara teman-teman ada yang berminat untuk mengikuti acara tersebut, bisa untuk mengikuti acara yang kami adakan. Acara mentoring esai ini merupakan serangkaian dari acara mentoring yang terdiri atas 3 mata acara, yakni mentoring esai, mentoring debat, dan mentoring kreatif campaign. Pada hari ini, mentoring esai kita akan diisi oleh mentor kita, yakni Mas Muhammad Aulia Rahman, atau yang akrab kita kenal sebagai Mas Ale. Mas Ale ini merupakan juara 1 dari National Essay Competition Industry Fair 2020 di UPN Veteran Jakarta. Jadi bisa dibilang Mas Ale ini merupakan ahli di bidang kepenulisan esai. Selamat malam, Mas Ale. Malam, Mbak Rita, apa kabar? Baik, Mas. Gimana, Mas Ale? Apa sudah siap untuk memberikan materi? Oke, boleh. Siap. Oke deh. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, pasti teman-teman juga udah nggak sabar buat dengerin materi-materi terkait penulisan esai dari Mas Ale. Jadi kepada Mas Ale, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Rieta buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Puji syukur malam ini kita bisa berkumpul ya, berdiskusi, saling sharing tentang gimana cara menulis esai, khususnya dalam Airpol Essay Competition ini. Jadi ya aku mau perkenalkan diri lagi ya. Jadi nama aku Muhammad Aulia Rahman atau bisa dipanggil Ale. Jadi aku dari ilmu politik angkatan 2011. Jadi selain pernah mengikuti beberapa kompetisi esai, jadi aku juga pernah jadi panitia Airpol di Airpol sebelumnya, khususnya di kompetisi esai. Nah, jadi kali ini aku mau bahas sedikit tentang hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat esai, khususnya dalam Airpol ini ya. Baik teman-teman bisa minta tolong dibantu share screen. Nah, jadi teman-teman ini perlu sedikit memahami tentang Airpol Essay Competition. Jadi selama aku mengikuti beberapa kompetisi esai di beberapa penyelenggara, Airpol ini punya karakteristik atau keunikan tersendiri ya. Jadi teman-teman perlu memahami karakteristik lombanya dan perlu menyusun strategi yang agak berbeda. Kenapa aku bilang Airpol ini agak berbeda dari perlombaan lain? Pertama, kalau misalkan teman-teman udah pernah ikut lomba esai di tempat lain, mungkin teman-teman melihat tema dan subtema yang diberikan itu cenderung inklusif. Artinya tema yang diberikan itu bisa dibahas dengan berbagai macam perspektif atau studi. Bisa dibahas dengan ekonomi, sosial budaya, sains teknologi. Tapi kalau misalkan teman-teman membandingkan dengan tema dan subtema yang diberikan di Airpol Essay Competition ini, temanya cenderung bersifat eksklusif, artinya sangat kental dengan dimensi politik. Maka dari itu,
besar harapan kalau teman-teman ketika menulis esai di Airpol ini bisa menggunakan atau memperkaya gagasan teman-teman ini dengan banyak teori dan perspektif ilmu politik. Karena seperti yang teman-teman ketahui, kalau politik ini sebenarnya multidimensional. Jadi sangat cocok untuk diletakkan di pembahasan banyak studi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan teori dan perspektif ilmu politik untuk mendukung atau memvalidasi gagasan teman-teman dalam menulis esai di lomba Airpol ini. Mungkin bisa dilanjut. Panitia bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah masuk ke tahap diskusi kita pada malam hari ini tentang langkah-langkah dalam menulis esai. Nah, beberapa poin-poin di bawah ini merupakan langkah-langkah yang sering aku lakuin dalam menulis esai. Yang pertama adalah brainstorm the topic, atau memilih topik yang bakal aku tulis di esai nanti, kemudian melakukan riset terhadap topik yang aku usung tadi, kemudian baru menyusun pernyataan tesis yang nanti bakal menjadi poin utama dalam penulisan esaiku. Setelah udah menyusun tesis statement, baru kita membuat outline atau writing. Nah, malam hari ini kita akan bahas satu persatu langkah-langkah dalam menulis esai ini ya. Mungkin bisa dilanjut ke tahapan yang paling pertama adalah brainstorm topik. Bisa dilanjut? Nah, pertama adalah cara memilih topik. Setidaknya ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam menulis, dalam memilih topik esai teman-teman. Yang pertama ini adalah novelty atau kebaharuan, kemudian ada rationality dan juga ada urgency. Nah, novelty ini merupakan kebaharuan. Jadi sebisa mungkin topik yang teman-teman bahas ini merupakan topik-topik yang baru. Dalam artian sedang hangat diperbincangkan dan tidak umum. Artinya kalau topik yang teman-teman bahas ini sudah banyak dibicarakan oleh berbagai penulis, sudah ada banyak di berbagai media, artinya patut dipertanyakan untuk apa teman-teman menulis topik tersebut. Maka dari itu sebisa mungkin dalam memilih topik, teman-teman harus memilih topik yang sesuai dengan perkembangan dinamika politik yang ada. Kemudian yang kedua adalah rationality, artinya adalah rasionalitas. Topik yang teman-teman usung sebisa mungkin mengandung rasionalitas atau istilahnya ada korelasi dengan dinamika politik yang ada. Nah, yang terakhir, topik atau isu yang teman-teman mau bahas ini harus mempunyai urgensitas yang relevan. Dalam artian, topik teman-teman ini mempunyai kepentingan. Artinya, seberapa penting topik yang teman-teman bahas ini perlu untuk dibahas. Nah, sebagai referensi, ini aku ada beberapa isu atau topik yang mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai penyusunan esai teman-teman. Teman-teman mungkin tahu kalau tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari G20. Nah, salah satu dari G20-nya itu ada agenda Y20 atau U20. Nah, salah satu forum yang diadakan oleh U20 ini, mereka membahas tentang bagaimana cara menciptakan sustainable dan livable planet melalui beberapa gagasan yang nanti ditujukan kepada petinggi-petinggi dari G20. Nah, beberapa isi dari gagasan-gagasan tadi bisa teman-teman akses di Y20 Communique atau linknya udah aku taruh di situ. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa pembahasan yang ada di situ sebagai topik yang bisa teman-teman gunakan dalam menulis esai di Airpol nanti. Nah, setelah teman-teman menentukan topik yang pengen teman-teman bahas, selanjutnya adalah melakukan riset di tahap yang kedua. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada tahap riset ini teman-teman dituntut untuk mencari data sebanyak mungkin serta melakukan studi literatur yang mendukung topik yang akan teman-teman usung. Nah, dalam tahap riset ini teman-teman bisa mencari sebenarnya apa yang terjadi pada hal tersebut atau isu yang teman-teman angkat. Nah, teman-teman bisa berpatokan kepada 5W1H ya, bisa permasalahan apa yang teman-teman usung, kenapa, kapan, aktor apa aja yang berpengaruh dalam permasalahan tersebut, mengapa permasalahan itu terjadi, kemudian bagaimana perkembangannya, itu teman-teman bisa mencari dalam tahap riset. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mencari tentang kenapa permasalahan itu menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.
apa dampak yang disebabkan oleh munculnya dari permasalahan tersebut. Nah, kedua hal tersebut teman-teman bisa mencarinya dari berbagai sumber yang kredibel seperti artikel ilmiah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa mencantumkan data, mencari-cari data dari berbagai sumber dan juga bisa menambahkan atau memperkaya kajian teman-teman dengan teori-teori politik dan juga perspektif politik yang menjadi salah satu aspek utama dalam penulisan esai di Erpol. Nah, karena tidak semua permasalahan yang ada dalam dimensi politik itu kajiannya itu akan berbau politik juga. Nah, itu akan bergantung kepada teori dan perspektif yang teman-teman bawa nanti di esai. Bisa jadi satu dimensi politik, satu fenomena politik itu dikaji dengan teori sosial, bisa juga dikaji dengan teori ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dalam esai ini, teman-teman diharapkan untuk bisa memperkaya analisisnya dengan teori dan perspektif politik. Nah, setelah teman-teman melakukan riset dan mengumpulkan data yang cukup, bisa dilanjut slide-nya. Nah, teman-teman bisa langsung membuat thesis statement atau mengembangkan thesis statement yang akan diusung dalam penulisan esai teman-teman. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, dalam pembuatan thesis statement atau pernyataan tesis, ini setidaknya statement dari teman-teman ini mencangkup 4 hal. Jadi, tesis statement teman-teman ini harus bersifat deskriptif, solutif, inovatif, dan juga applicable. Nah, deskriptif di sini berarti tesis statement dari teman-teman di sini harus jelas menggambarkan suatu permasalahan atau mendeskripsikan dari suatu permasalahan. Jadi, tesis statement yang teman-teman buat ini haruslah bersifat jelas atau singkat, padat, dan jelasnya. Nah, selain itu, statement yang teman-teman buat ini juga harus bersifat solutif ya. Jadi, sebisa mungkin essay yang teman-teman tulis nanti ini akan menyelesaikan permasalahan yang teman-teman usung di awal tadi. Jadi, setelah teman-teman membuat background atau rumusan permasalahan, teman-teman ini akan menawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, selain itu, tesis statement dari teman-teman juga sebisa mungkin bersifat inovatif. Artinya, statement yang teman-teman buat ini merupakan satu hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Atau membuat evaluasi dari inovasi-inovasi yang pernah ada. Mungkin satu hal ini pernah dilakukan dengan satu solusi, tapi terdapat beberapa evaluasi yang kemudian teman-teman kaji dalam esai teman-teman. Nah, selain bersifat solutif dan inovatif, tentunya statement teman-teman ini harus bersifat applicable. Artinya esai atau solusi yang teman-teman tawarkan ini harus secara rasional bisa untuk diaplikasikan. Tidak artinya apa ya, countable, bisa terhitung, kemudian juga bisa diaplikasikan sesuai dengan konteks yang ada. Nah, dalam menyusun tesis statement ini, setidaknya ada 2 metode yang biasanya aku lakuin dalam menyusun tesis statement. Yang pertama itu ada prep, point, reasoning, example, dan point, dan STAR, atau situation, task, action, dan result. Nah, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Bisa dilanjut. Oke, jadi metode pertama itu adalah prep atau point, reasoning, example, dan point. Jadi dalam menyusun tesis statement, aku biasanya pakai metode prep. Nah, prep itu apa? Yang pertama adalah point. Point yang pertama ini adalah ketika teman-teman menuliskan tesis statement dari teman-teman. Sebagai contoh, aku mengambil topik tentang pengelolaan limbah medis di Indonesia pasca pandemi. Misalkan seperti itu. Nah, poin yang ingin aku tulis di sini adalah pemerintah harus segera menetapkan kebijakan tentang pengelolaan limbah medis. Nah, setelah itu teman-teman menjelaskan reasoningnya atau alasannya.
dikarenakan pengelolaan limbah medis yang tidak teratasi dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan yang berakibat buruk kepada kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, setelah teman-teman menjelaskan poin dan reasoningnya, setelah teman-teman menjelaskan tesis statement beserta alasan yang ada, teman-teman kemudian menambahkannya dengan example sebagai validasi dari poin teman-teman. Nah, dari poin dan reasoning yang tadi aku bilang, example-nya sebagai contoh misal seperti ini. Sebagai contoh, pencemaran di pesisir Laut Jakarta Utara misalnya, itu menurut berbagai studi ini tercemari oleh limbah parasetamol karena adanya pengelolaan yang kurang dari salah satu institusi kesehatan, sebagai contoh seperti itu. Nah, setelah teman-teman menjelaskan poin, alasan beserta contohnya, kemudian teman-teman bisa meng-sum up gagasan teman-teman tadi pada poin yang kedua. Nah, pada poin yang kedua teman-teman bisa meng-sum up seperti dengan demikian, maka pemerintah diharapkan harus segera mengesahkan tentang regulasi pengelolaan limbah medis, misalkan seperti itu. Nah, dari langkah-langkah seperti itu, teman-teman bisa menjelaskan tesis statement teman-teman secara runtut, secara rasional, dan juga dengan secara empirik atau dengan bukti yang nyata. Nah, dengan langkah-langkah seperti itu, nanti tesis statement teman-teman ini bisa lebih bagus dan lebih terstruktur. Nah, selain metode menggunakan PrEP ini, teman-teman juga bisa menggunakan metode STAR. Bisa dilanjut ke slide setelahnya. Nah, di metode yang kedua ini adalah metode STAR atau kepanjangannya dari Situation, Task, Action, dan juga Result. Nah, Situation ini menjelaskan gambaran umum dan konteks umum dari permasalahan yang teman-teman ini mau angkat. Sebagai contoh, kalau misalkan kajiannya tadi tentang pengelolaan limbah medis yang mencemari lingkungan. Teman-teman mungkin bisa mengawali tesis statement teman-teman dengan situasi seperti ini. Ketika pandemi, banyak rumah sakit yang kurang mengelola limbah medisnya dengan benar. Nah, kemudian setelah teman-teman menggambarkan situasi yang ada, teman-teman bisa menjelaskan langkah yang kedua, yaitu task. Dari situasi tersebut, menyebabkan permasalahan apa, atau menjelaskan permasalahan yang ada. Misalkan, ketika rumah sakit tidak memanajemen limbah medis yang ada, maka berpotensi akan mencemari lingkungan. Ketika pencemaran lingkungan itu terjadi akibat limbah medis, maka akan berpotensi untuk memberikan kualitas hidup yang jelek untuk masyarakat di sekelilingnya. Nah, dari situasi dan task tersebut, kemudian ada yang harus dilakukan, menjelaskan bagaimana masalah itu harus diselesaikan. Dalam hal ini kita mengacu kepada pemerintah sebagai aktor yang memegang regulasi dari pemerintahan. Sebagai contoh, misalkan action yang harus dilakukan adalah pemerintah ini harus menetapkan regulasi yang baik tentang pengelolaan limbah medis. Nah, dengan adanya tersebut, maka bisa dijelaskan selanjutnya dalam result atau hasil dari action yang tadi sudah dijelaskan. Misalkan, setelah pemerintah ini membuat regulasi tentang pengelolaan limbah medis, maka diharapkan itu bisa membuat pengelolaan limbah medis lebih tertata, bisa mengurangi potensi pencemaran lingkungan oleh limbah medis, sehingga nantinya masyarakat ini bisa hidup dengan baik karena tidak ada pencemaran oleh limbah medis tadi. Nah, sama seperti dengan menggunakan metode PrEP, penggunaan metode STAR ini juga membuat tesis statement yang teman-teman buat ini lebih terstruktur, lebih rapi. Artinya tesis statement yang teman-teman buat nanti ini bisa lebih rasional, berdasarkan reasoning yang bagus, dan juga bersifat empirik karena berdasarkan permasalahan serta solusi yang ada atau berdasarkan aplikasi yang jelas. Nah, setelah teman-teman bisa menyusun tesis statement, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mulai menulis esai. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, dalam membuat penulisan esai ini, biasanya para penulis-penulis ini
melakukan outlining dulu atau membuat kerangka dari esai. Nah, kerangka-kerangka tadi itu biasanya berisikan dari ide pokok. Teman-teman mungkin yang sudah terbiasa dalam membuat esai atau dalam membuat tugas perkuliahan, mungkin sudah familiar dengan struktur esai itu pembuka yang berisi latar belakang serta tujuan penulisan, kemudian ada gagasan berisi thesis statement dan juga data serta solusi yang teman-teman tawarkan dalam tulisan teman-teman dan juga berisi kesimpulan yang berisi sum up mulai dari pembuka sampai gagasan teman-teman tadi. Nah, sebelum teman-teman mengembangkan menjadi sebuah tulisan, biasanya itu menggunakan outlining tadi. Jadi teman-teman menuliskan ide pokok atau kerangka-kerangka yang ingin teman-teman bahas dalam satu tulisan teman-teman. Kemudian mengembangkannya adalah dari satu kalimat tersebut, teman-teman bisa menggunakannya untuk menjadi satu paragraf yang padu. Nah, tahap outlining ini sebenarnya bisa di-skip atau teman-teman bisa menyusun kerangkanya sebatas dari pikiran teman-teman, tapi biasanya untuk mempermudah penulisannya, teman-teman ini bisa menuliskan outlining ini dalam sebelum menulis esainya. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman dalam menulis esai, yaitu adalah plagiarisme. Jadi berdasarkan pengalaman aku, plagiarisme ini menjadi salah satu aspek penilaian yang sangat penting. Mungkin satu esai ini gagasannya itu bisa bagus dalam berbagai hal, tapi ketika dicek di Turnitin, plagiasinya itu banyak yang merah, artinya banyak tulisan-tulisannya itu yang tidak orisinal. Akhirnya tulisannya dia nanti tidak masuk ke final. Nah, tentunya itu sangat merugikan ya. Nah, untuk mengatasi adanya plagiarisme nanti, kita bisa diskusi bareng nanti di tahap bedah esai, cara-cara melakukan parafrase. Nah, setelah teman-teman melakukan esai dan mensubmitnya, ternyata esai teman-teman ini ternyata lolos ke tahap final. Nah, di tahap final ini, teman-teman bisa melakukan essay presentation. Bisa dilanjut, Kak? Nah, ketika teman-teman masuk ke tahap final, teman-teman ini akan melakukan presentasi terhadap isi dari esai teman-teman. Nah, tentunya teman-teman sebelum melakukan presentasi harus melakukan preparasi sedemikian rupa, jadi teman-teman harus benar-benar memahami isi dari tulisan teman-teman. Nah, tapi untuk mengkomunikasikan isi esai teman-teman ke dalam waktu 10 menit atau 15 menit itu aku rasa merupakan waktu yang sangat singkat, dan jadi teman-teman harus merumuskan semua gagasan teman-teman yang biasanya berisi 10 halaman atau lebih ke dalam 10 menit atau 15 menit pemaparan esai teman-teman. Nah, maka dari itu, sebisa mungkin teman-teman ini memanfaatkan PowerPoint ini sebagai visualisasi dari tulisan teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan data atau gambar lebih banyak daripada tulisan. Jadi, saya kira juri lebih suka ketika melihat presentasi atau PowerPoint dari peserta itu yang lebih simple. Artinya, juri itu hanya akan melihat dan mendengarkan. Agak sedikit kurang juri itu akan membaca keseluruhan esai, karena juri akan berpatokan kepada apa yang teman-teman akan jelaskan. Maka dari itu, untuk membantu penyampaian teman-teman, untuk menyampaikan satu hal yang rumit, teman-teman bisa menggunakan visualisasi dari PowerPoint untuk menggambarkan dari apa yang teman-teman sampaikan. Nah, selanjutnya, yang nggak kalah penting juga dalam presentasi esai itu adalah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Nah, ketika menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, teman-teman harus benar-benar memahami dengan baik dan benar keseluruhan esai dari teman-teman. Tapi nggak jarang juga juri itu akan bertanya di luar apa yang teman-teman bahas di esai, tapi dalam satu konteks pembahasannya. Maka dari itu, sebagai antisipasi, teman-teman ini diharapkan untuk bisa memperluas pemahaman-pemahaman tidak hanya dari yang teman-teman tulis dalam esai, melainkan juga apa yang berkaitan dengan esai teman-teman. Bisa mungkin itu juri akan bertanya tentang kepentingan apa yang ada di belakang itu, bertanya tentang siapa aktor yang berpengaruh dalam esai yang teman-teman bahas, dan lain sebagainya. Maka dari itu, teman-teman perlu mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi oleh Dewan Juri. Nah,
dalam menjawab pertanyaan Dewan Juri, itu teman-teman juga bisa menggunakan metode dari PrEP atau STAR tadi untuk menjawab pertanyaan. Teman-teman bisa menjawabnya dengan pertama, menjawab dengan poin utamanya, kemudian menjelaskan alasannya beserta contoh, kemudian meng-sum up-nya lagi dalam poin yang kedua. Atau teman-teman bisa menjelaskannya dengan metode STAR. Yang pertama, memulai dengan situasi atau gambaran umum masalah, kemudian menjelaskan permasalahan yang muncul, kemudian aksi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan juga hasil yang diharapkan atau diekspektasikan dari permasalahan tersebut. Nah, ketika teman-teman berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka besar kemungkinan teman-teman akan mendapatkan nilai yang bagus. Selain itu, teman-teman juga dituntut ya untuk menjawab pertanyaan itu dengan cepat, cermat, dan tepat. Ketiga hal itu yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi jangan terlalu berlama-lama untuk berpikir. Segera jawab pertanyaan juri dengan cermat dan tepat tentunya, sehingga itu membuat kesan teman-teman itu menjadi baik dalam hadapan Dewan Juri gitu. Nah, oke, aku kira itu aja beberapa tips dan langkah-langkah dalam menulis esai di Airpol. Nanti setelah ini mungkin kita akan melanjutkannya dengan tahap langkah-langkah dalam membuat esai beserta contohnya ya, khususnya yang berkaitan dengan tema dan subtema yang ada di Airpol ke-7 ini. Mungkin itu aja sih dari aku tentang langkah-langkah dan tips-tips tentang menulis esai ini. Mungkin bisa aku kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Mas Ale atas materi yang diberikan. Tadi kita bersama-sama belajar mengenai langkah-langkah terkait penulisan esai, terus juga bagaimana penulisan tesis statement yang baik melalui metode-metode. Tadi ada metode PrEP dan STAR juga. Jadi nantinya langkah-langkah dan materi ini bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman mengikuti kompetisi kepenulisan, terutama kepenulisan esai, termasuk dalam Airlangga Politik 7.0 yang akan kita laksanakan nanti. Nah, mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan pada praktik pembuatan esai. Kepada panitia yang bertugas, bisa langsung dipersiapkan teknisnya. Ini udah bisa aku mulai kah? Ya, dipersilakan kepada Mas Ale. Oke, Berita, terima kasih ya buat kesempatannya lagi. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi kita udah bahas tentang langkah-langkah dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis esai, khususnya dalam menulis esai di Airpol ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat satu topik esai yang berkaitan dengan tema yang ada di Airpol ke-7 ini. Jadi lanjut. Oke, seperti yang tadi udah kita bahas, jadi langkah-langkah yang paling pertama dalam menulis esai ini adalah menentukan topik atau menentukan ide-ide dalam penulisan esai. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat di guidebook atau di poster Airpol ke-7, tema yang diusung ini adalah tentang bagaimana peran pemerintah dalam menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan sustainable dan livable planet atau kehidupan yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Ada beberapa tema, kalau nggak salah ada 6 subtema yang diusung di Airpol kali ini. Nah, salah satu subtema yang menarik perhatianku adalah bagaimana budaya masyarakat ini bertransisi ya dari masyarakat yang sebelumnya menggunakan energi yang boros atau energi yang tidak terbarukan menjadi energi baru dan terbarukan. Nah, aku mengambil topik
pengurangan subsidi BBM. Teman-teman mungkin udah banyak yang tahu tentang isu ini, dan memang isu ini menjadi isu yang hangat, dan ada pemberitaan di mana-mana, sehingga menuai banyak pro dan banyak kontra. Tapi dalam konteks lingkungan, aku mencoba mengkaitkannya dengan sudut pandang yang pro atau yang setuju dengan pengurangan subsidi BBM. Jadi judul yang aku angkat ini adalah pengurangan subsidi BBM sebagai langkah pemerintah mengurangi emisi karbon. Nah, kenapa aku mengambil topik ini? Kalau kita lihat dari pembahasan kita yang tadi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah novelty, kebaharuan, rasionalitas, serta urgensi dari topik atau isu yang kita bahas. Yang pertama, kenapa topik yang aku bahas ini mengandung unsur novelty? Kalau misalkan teman-teman perhatikan di banyak media, baik itu sosial media atau itu media cetak, televisi, dan lain sebagainya, pemberitaan tentang pengurangan subsidi BBM serta naiknya harga BBM ini menjadi trending topik ya di mana-mana, sehingga ini ada unsur kebaruan. Ketika kita mengusung topik ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, sehingga bolehlah kita mengusung topik ini. Kemudian di unsur rasionalitasnya ini, teman-teman kalau misalkan lihat ada korelasi positif antara besaran subsidi BBM ini dengan penggunaan BBM. Jadi semakin tinggi subsidi yang diberikan oleh pemerintah, maka penggunaan BBM ini semakin tinggi, karena berarti harga BBM ini ada di bawah pasar. Nah, ketika penggunaan BBM ini semakin tinggi, otomatis akan memberikan dampak produksi emisi karbon yang semakin tinggi. Oleh karena itu, topik ini ada rasionalitasnya ya. Ketika pengurangan subsidi BBM ini dilihat sebagai langkah pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Nah, yang terakhir adalah urgensi. Kenapa topik ini menjadi penting untuk dibahas? Mungkin teman-teman udah banyak tahu kalau misalkan dunia ini sudah banyak melakukan kampanye hijau, yang artinya menuntut dunia ini untuk bertransisi dari penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan menjadi yang ramah lingkungan. Dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Maka dari itu, topik ini sudah mengandung ketiga hal itu yang perlu diperhatikan. Jadi, aku kira topik ini sudah bisa atau layak untuk dijadikan satu topik dalam esai. Kemudian bisa dilanjut. Oke. Bisa dilanjut. Nah, setelah tadi kita udah menemukan topik yang mau kita bahas, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan riset, melakukan literatur review. Jadi teman-teman dalam tahap riset ini kan tadi mencari sebenarnya apa yang terjadi terhadap permasalahan yang teman-teman ini mau angkat. Sebenarnya apa permasalahan yang mau diangkat. Dari topik tadi misalnya, terdapat permasalahan pengurangan subsidi BBM dan memunculkan permasalahan yaitu meningkatnya harga BBM. Nah, kalau kita lihat dari berbagai literatur, sebenarnya itu merupakan langkah positif dalam mengurangi degradasi lingkungan dan juga environmental footpath atau jejak lingkungan. Nah, misalkan aku ambil di 2 literatur, yang pertama dari Solarin, degradasi lingkungan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena pemberian subsidi terhadap BBM. Nah, kemudian juga dalam Monasterello dan Roberto, dia juga bilang kalau misalkan pengurangan terhadap subsidi BBM ini akan memberikan efek yang positif terhadap ekonomi hijau. Artinya dari kedua literatur tersebut dan berbagai data yang lain, ini ada kesamaan statement yang menunjukkan bahwasannya ketika pemerintah mengurangi subsidi terhadap BBM, maka hal itu akan berdampak positif terhadap lingkungan, terhadap pengurangan emisi karbon, terhadap ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan BBM, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan cukup data yang valid dan juga kredibel, teman-teman baru bisa menggunakan bisa menyusun tesis statement. Di slide selanjutnya. Nah, di tesis statement yang pertama ini, aku mencoba pakai metode PrEP ya, atau metode point, reasoning, example, dan juga point lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di statement yang pertama ini,
di kalimat pertama itu aku menggunakan, itu adalah poin dari statement ini, yaitu skema pengurangan subsidi BBM dapat dilihat sebagai langkah pemerintah dalam mengurangi ketergantungan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan bakar fosil. Itu merupakan gagasan yang ingin aku sampaikan dalam esaiku. Nah, tapi aku nggak berhenti di situ, kemudian aku menjelaskan reasoningnya atau alasan kenapa poin aku itu merupakan poin yang patut dipertimbangkan. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan tingginya subsidi BBM ini berpotensi untuk meningkatkan produksi dan konsumsi BBM yang mencemari lingkungan. Nah, itu merupakan alasan kenapa aku mengusung gagasan di kalimat pertama. Nah, setelah aku menjelaskan poin dan juga reasoningnya, kemudian aku juga memvalidasi statement aku dengan contoh yang ada. Nah, mungkin ini contoh yang ada di beberapa negara setelah adanya pengurangan BBM. Nah, tingginya harga BBM ini berpotensi membuat masyarakat mulai mengadopsi gaya hidup yang lebih hijau. Sebagai contoh, mulai penghematan BBM atau mencari sumber-sumber energi baru. Misalkan dengan energi tenaga surya, kemudian energi angin, dan lain sebagainya. Itu merupakan example dari gagasan yang aku tulis di awal paragraf. Nah, setelah aku menjelaskan poin, alasan dan juga contoh, kemudian aku melakukan sum up kembali di poin yang kedua, yaitu dengan melakukan kesimpulan. Maka dari itu, fenomena ini berdampak positif guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan BBM. Perlu teman-teman ketahui, dalam menggunakan metode PrEP, ini kan ada dua poin, yaitu poin pertama dan poin akhir. Keduanya itu harus berkesinambungan, artinya harus sama. Jadi, ketika poin yang pertama itu adalah mempertegas gagasan dari teman-teman, poin yang kedua ini adalah memberikan kesimpulan. Kenapa poin pertama itu menjadi penting? Seperti itu. Nah, selain membuat statement dari metode PrEP, mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Ini juga ada statement dengan metode STAR, atau situation, task, action, dan juga result. Bisa dilanjut ya slide-nya. Nah, jadi di tesis statement yang kedua ini aku pakai metode STAR. Nah, jadi di situation yang pertama itu adalah teman-teman menggambarkan atau memberikan konsep atau konteks yang ada dalam gagasan teman-teman. Misalkan, dalam topik yang sama, aku menggunakan situation seperti ini. Guna mengurangi ketergantungan masyarakat dalam penggunaan BBM, pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM. Nah, dari kalimat tersebut, dari situation tersebut, kemudian memunculkan task atau permasalahan. Permasalahan yang ditimbulkan ada di kalimat kedua. Hal ini menyebabkan tingginya harga BBM dan membuat antrian panjang di SPBU. Misalnya seperti itu. Nah, dari situation dan permasalahan yang ditimbulkan, kemudian apa action yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor utama dalam permasalahan ini? Nah, pemerintah seharusnya membarengi keputusan tersebut dengan meningkatkan infrastruktur yang mendukung energi baru terbarukan dan bukan hanya terfokus kepada pengalihan jenis subsidi. Nah, jadi pada kalimat ketiga itu menjadi action atau cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kalimat kedua atau tingginya harga BBM. Nah, setelah teman-teman menjelaskan action yang harus dilakukan oleh pemerintah, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman menulis result atau hasil yang diekspektasikan dari action yang teman-teman jelaskan. Nah, ketika pemerintah udah membarengi keputusan tersebut dengan meningkatkan infrastruktur, maka diharapkan agenda pengurangan subsidi ini bisa berdampak positif dalam mengurangi emisi karbon. Nah, tesis statement kedua ini menggunakan metode STAR sama dengan metode yang sebelumnya yaitu PrEP. Kedua tesis statement ini kalau teman-teman lihat ini lebih runtut dan lebih terstruktur karena itu menjelaskan rasionalitas dan juga bukti empiriknya. Maka dari itu dalam menyusun tesis statement ini teman-teman perlu memperhatikan struktur dari penulisan teman-teman agar bisa lebih nyambung atau lebih enak untuk dibaca oleh dewan juri dan tidak membingungkan seperti itu. Nah,
Mungkin bisa dilanjut. Nah, setelah teman-teman bisa menetapkan statement yang baik dan benar, teman-teman bisa langsung lanjut ke dalam tahap penulisan. Teman-teman bisa menulis dengan outlining, atau bisa langsung lanjut ke tahap writing. Kalau misalkan teman-teman merasa outlining teman-teman bisa langsung di-skip, maka bisa di-skip langsung. Nah, mungkin seperti yang tadi udah kita bahas, aspek yang terpenting dalam penulisan esai ini adalah melakukan parafrase, biar terhindar dari plagiarisme. Nah, ada 2 atau 3 metode kalau nggak salah teknik parafrase yang biasanya aku lakukan ketika menulis esai. Yang pertama itu adalah translating atau melakukan terjemah. Jadi aku biasanya itu mencari sumber dari, nggak hanya terbatas dari sumber-sumber yang ada, sumber-sumber lokal ya, tapi juga dari sumber internasional. Artinya mencari-cari jurnal dari jurnal-jurnal internasional yang otomatis menggunakan bahasa Inggris. Ketika jurnal yang ditulis menggunakan bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka aku rasa itu bakal mengurangi peluang teman-teman terkena plagiarisme. Misalkan jenis parafrase yang menggunakan teknik translating ini bisa teman-teman lihat dari kedua kalimat tersebut ini merupakan terjemahan dari Inggris ke Indonesia secara literally atau secara kata per kata. Teman-teman bisa langsung melihat ini merupakan teknik parafrase yang bersifat translating atau dengan metode translating. Nah, selanjutnya yang kedua, bisa lanjut. Ini adalah teknik rewrite atau menuliskan kembali dengan bahasa teman-teman sendiri. Setelah teman-teman membaca secara seksama, misalkan satu kalimat ini, kalau teman-teman menerjemahkannya secara literally atau secara kata per kata, hasilnya adalah seperti yang sebelumnya, teknik parafrase yang bersifat translating. Tapi kalau teman-teman menggunakan teknik rewrite, ini teman-teman membahasakan kembali kalimat yang ada. Misalnya, kalau misalkan di teknik transliterasi, parafrasenya akan berbunyi seperti ini. Secara spesifik, 10% peningkatan subsidi BBM akan memberikan peningkatan terhadap jejak ekologi antara 0,3% sampai 1,5%. Itu kalau misalkan diparafrase secara literatur. Tapi kalau misalkan teman-teman memparafrasenya secara rewrite, akan berbentuk seperti yang ada di slide. Nah, misalkan adanya peningkatan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 10% ini akan berpotensi meningkatkan jejak ekologi sebesar 0,3% hingga 1,5%. Nah, kalau teman-teman ini mencermati secara seksama antara teknik parafrase yang ini dan parafrase yang sebelumnya itu, pada dasarnya keduanya ini menjelaskan satu hal yang sama, satu inti yang sama, cuma dibahasakan dengan hal yang berbeda. Teman-teman bisa menggunakan sinonim kata, kemudian padanan kata, atau hal-hal yang lain yang bisa membuat kata yang teman-teman buat ini sangat berbeda dengan kata aslinya, tapi memiliki makna yang sama terhadap makna aslinya. Itu merupakan parafrase yang dari rewrite. Kemudian yang ketiga, bisa dilanjut. Teknik parafrase yang ketiga itu adalah perubahan struktur atau mengotak-atik struktur kalimat yang ada. Misalkan teman-teman udah tidak bisa mentransliterasi atau tidak bisa membahasakan kembali. Nah, teman-teman juga bisa merubah struktur bahasa yang ada dalam kalimat tersebut. Misalkan di kalimat yang pertama itu artinya ini. Misalkan penawaran energi per kapita, penguasaan industri, penyewaan sumber daya, serta globalisasi ini memberikan efek yang positif terhadap degradasi lingkungan. Teman-teman bisa membaliknya atau membalik struktur katanya menjadi kata yang pasif. Misalkan diawali dengan degradasi lingkungan juga disebabkan oleh adanya penawaran energi per kapita, penguasaan industri, dan lain sebagainya. Jika teman-teman perhatikan di kalimat yang pertama itu, kata degradasi lingkungan itu berada di akhir, tapi setelah kita parafrase secara struktur, itu bisa kita lakukan di awal dengan merubah grammar yang ada, tapi tetap menghasilkan makna yang sama dalam satu paragraf tersebut. Nah, aku kira dengan memahami
tiga metode parafrase tadi, teman-teman bisa menghindari adanya peluang teman-teman terkena plagiarisme. Gimana kalau di Airpol ini, plagiarisme ini merupakan satu hal yang paling krusial dan paling diperhatikan. Bisa jadi nilai teman-teman sangat istilahnya ambles gara-gara tulisan teman-teman ini terindikasi oleh plagiarisme. Karena perlu teman-teman perhatikan juga dalam penjurian esai di Airpol ini, juri terkadang menggunakan Turnitin dalam men-scan atau men-track plagiarisme yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi perlu berhati-hati dalam menulis yang berasal dari sumber lain. Nah, jadi aku kira seperti itu beberapa hal yang menjadi contoh dalam penulisan esai, khususnya dalam esai Airpol. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa langsung kita diskusin bareng-bareng di sesi tanya-jawab. Mungkin itu dari aku, terima kasih, aku kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Ale atas materinya. Tadi kita juga sudah disajikan contoh-contoh kepenulisan terkait tema-tema yang nantinya akan relate nih, akan kita gunakan dalam kompetisi kita, yakni Erlangga Politik 7.0. Nah, untuk teman-teman yang tertarik juga untuk mendaftar Airpol, bisa untuk mengunjungi Instagram Airpol @erlanggapolitik 7.0 @airpol 7.0. Jadi Airpol _7.0. Nah, jadi teman-teman pada yang ingin bertanya bisa langsung untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Ale terkait tadi kepenulisan esai, bisa langsung raise hand atau juga melalui kolom komentar. Dipersilahkan untuk teman-teman. Oke, langsung nih kepada penanya pertama kita dari Ade Gumelar Pangestu, bisa langsung untuk on mic dan mengajukan pertanyaan. Baik Kak, sebelumnya terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik Kak, sebelumnya mohon maaf juga ini nggak bisa on cam karena Kak saya lagi di jalan. Baik Kak, pertanyaan saya sampaikan kepada narasumber Mas Aulia Rahman. Perkenalkan saya Ade Gumelar Pangestu dari Ilmu Politik 22. Jadi pertanyaan saya ini Kak, bagaimana tips-tips mencari ini Kak, referensi untuk data, dan juga biasanya Kakak tuh pakai referensi dari mana Kak, dari Science Direct atau mungkin dari Google Scholar biasa atau mungkin dari JS Store, dan mungkin ini Kak, cara kita membaca cepat sebuah referensi untuk memperkuat esai kita gimana Kak caranya? Itu aja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Ade Gumelar Pangestu. Kepada Mas Ale, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, makasih Ade buat pertanyaannya, cukup penting ya untuk dibahas. Juga lupa untuk tadi bahasnya. Jadi gimana cara kita untuk mencari referensi dalam menulis esai? Nah, umumnya cara yang paling gampang itu adalah kita mencarinya dari Google Scholar. Jadi ketika kita menuliskan di Google Scholar itu keyword yang kita tulis itu nggak sama yang kita tulis di Google biasa. Jadi kalau misalkan kita tulis di Google Scholar itu lebih ke sebenarnya informasi apa yang ingin kita dapatkan atau judul-judul apa yang sebenarnya judul esai seperti apa yang ingin kita dapatkan. Nah, ketika kita menuliskan keyword yang baik, keyword yang sesuai dengan informasi apa yang ingin kita dapatkan di Google Scholar, biasanya itu akan menampilkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan atau sumber-sumber yang sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Sebagai contoh, aku mau cari tentang korelasi antara pengurangan subsidi dengan peningkatan emisi karbon misalkan. Itu aku tulis
judulnya di Google Scholar, kemudian bakal muncul semua jurnalnya. Aku biasanya itu enggak tertutup kepada satu sumber atau satu website ya buat mencari jurnal, tapi biasanya itu yang sering muncul itu adalah Elsevier. Itu situs jurnal yang paling sering aku pakai, dan memang jurnal-jurnalnya pertama keunggulan dari Elsevier itu apa sih? Dia itu biasanya di websitenya itu ada bagian highlight, kemudian juga ada abstrak, dan biasanya bisa diakses secara gratis. Apalagi kalau pakai email UNER, setauku itu bisa diakses secara gratis ya, jurnal di Elsevier itu. Nah, kemudian gimana cara kita membaca cepat atau men-scanning isi dari artikel itu? Aku juga jujur nggak pernah baca keseluruhan artikel ketika mencari satu referensi, tapi yang selalu aku baca dalam mencari referensi itu adalah, pertama adalah membaca abstraknya. Di abstrak itu biasanya penulis itu dengan jelas menuliskan permasalahan apa yang dibahas oleh si penulis itu, dan juga hasil dari tulisan yang mereka tulis di situ. Jadi biasanya dengan membaca abstraknya aja, teman-teman udah bisa langsung tahu keseluruhan dari esai itu tanpa membaca keseluruhannya. Misalkan teman-teman tadi pengen cari tahu hubungan antara variabel ini dan variabel itu. Sebenarnya di abstrak itu si penulis udah nulis itu bahwa misalkan hubungan dari variabel tersebut hasilnya positif. Nah, semisal in case apa yang dituliskan di abstrak itu nggak jelas, teman-teman bisa langsung loncat ke bagian kesimpulan. Nah, biasanya dari kesimpulan itu penjelasannya itu lebih jelas daripada apa yang dijelaskan di abstrak. Tapi kalau misalkan memang informasi yang teman-teman cari di kesimpulan itu kurang, maka otomatis teman-teman harus membaca keseluruhannya. Tapi langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Kalau ingin mencari atau membaca jurnal secara sekilas, yang pertama adalah membaca abstraknya. Kemudian kalau misalkan abstraknya masih kurang jelas, teman-teman bisa langsung ke kesimpulan. Nah, kalau di kesimpulan pun masih belum jelas, maka berarti teman-teman harus baca jurnalnya secara keseluruhan. Jadi itu sih beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mencari referensi dalam menulis esai. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Mas Ale. Mungkin bagi tadi yang bertanya, Adik Gumelar, apakah jawaban dari Mas Ale sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Kak. Sebenarnya mau nanya lagi, Kak. Boleh, dipersilahkan banget. Jadi Mas Aulia ini buat referensinya pakai mesin citasi atau bikin manual, Kak, buat nyusun ini bibliografi daftar pustakanya? Atau mungkin di essay ini Mas Aulia pakai ini footnote? Bagaimana untuk airpol? Oh ya, mungkin kalau misalkan teknik citasinya sendiri, mungkin Ade bisa langsung cek di guidebook airpol sendiri kayak gimana citasi yang harus digunakan, karena biasanya itu berbeda-beda setiap kompetisi. Tapi biasanya aku itu pakai catatan punggung itu. Catatan punggung itu buat citasi yang dari jurnal biasanya. Tapi kalau misalkan citasi yang kayak berita atau data-data yang istilahnya bukan dari jurnal, biasanya aku pakai footnote. Dan so far itu masih aman. Nah, untuk membuat bibliografinya itu apakah manual ataukah otomatis? Nah, biasanya itu setiap aku input catatan punggung itu, aku langsung add di referensi. Mungkin teman-teman lebih familiar pakai Mendeley, tapi aku lebih cenderung suka pakai Microsoft Word, fitur referensi yang ada di Microsoft Word. Nah, nanti teman-teman bisa langsung pilih aja sumber yang teman-teman gunakan itu, apakah itu buku ataukah itu artikel, itu bisa teman-teman pilih, kemudian bisa teman-teman isi data-data dari sumber tersebut. Nah, nanti di tahap akhir teman-teman bisa langsung buat bibliografi secara otomatis dengan fitur dari referensi yang ada di Microsoft Word. Kalau menggunakan Mendeley, aku agak sedikit kurang paham, tapi kurang lebih mungkin akan lebih sama, dan aku lebih menyarankan kalau teman-teman pakai fitur referensi di Microsoft Word. Nanti teman-teman juga bisa ngatur itu mau pakai citasi bentuk apa, atau Harvard, atau yang lain sebagainya, itu biasanya ada di pengaturannya. Mungkin itu sih kalau dalam pembuatan bibliografinya.
Oke, terima kasih banyak Mas Ale yang tadi juga sudah menjelaskan terkait kepenulisan sitasi, terus juga bagaimana cara mencari referensinya supaya lebih banyak dan bervariasi. Kepada Ade Gumelar, apakah sudah jelas jawaban dari Mas Ale? Baik Kak, terima kasih banyak, sudah jelas, mudah dipahami. Oke, terima Banyak kasih Kak. banyak. Mungkin aku berikan kesempatan kepada satu penanya lagi. Barangkali dari teman-teman peserta ada yang ingin tahu gimana sih kepenulisan esai yang bagus supaya nanti teman-teman juga barangkali berminat untuk berpartisipasi dalam acara Airpol atau kompetisi-kompetisi kepenulisan lainnya. Oke, kepada Rofikoh dipersilahkan untuk on mic. Oke, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana caranya membuat sebuah esai itu koheren antar paragrafnya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana tips membuat pembaca itu bisa terlarut dalam esai yang kita buat sehingga apa yang dituliskan bisa dipahami betul oleh pembaca. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Rofikoh. Jadi tadi ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Rofikoh. Yang pertama, bagaimana supaya esai itu bisa koheren antar paragrafnya dan bagaimana supaya pembaca itu bisa terlarut dalam esai yang kita buat gitu. Seperti itu ya kurang lebih, Rofikoh. Mungkin kepada Mas Ale bisa langsung dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Rafiko buat pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi itu apa tadi? Yang pertama, maaf. Bagaimana supaya esai bisa koheren antar paragrafnya? Tentunya ketika membuat esai itu antara satu paragraf ada banyak gagasan kan mungkin yang teman-teman ini ingin tulis dalam satu esai itu, tapi gimana kemudian cara menggabungkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain? Mungkin bagaimana teman-teman menggabungkan paragraf latar belakang dengan paragraf tesis statement dari teman-teman. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan yang biasanya ada dalam satu paragraf yang koheren itu adalah adanya repetisi atau pengulangan. Pengulangan itu bisa misalkan pengulangan kata. Misalkan ada satu keyword yang selalu diulang-ulang dalam setiap paragraf. Itu yang karena satu keyword itu kan memang menjadi satu pembahasan utama dalam satu tulisan itu. Nah, karena menjadi pembahasan utama, biasanya setiap keyword itu akan muncul dalam setiap paragraf. Walaupun tidak secara eksplisit, itu akan muncul secara implisit atau perujukan-perujukan terhadap keyword tersebut. Misalkan hal ini itu merujuk kepada keyword tersebut, kemudian fenomena tersebut atau hal tersebut dan lain sebagainya. Itu repetisi-repetisi tersebut itu membuat antara satu paragraf dan paragraf lain itu nyambung. Nah, kemudian itu sih cara tentang gimana membuat satu paragraf itu membuat menjadi koheren, yaitu adanya keterkaitan antara satu dengan satunya lain dengan penghubungnya itu adalah repetisi tadi. Nah, kemudian lalu bagaimana cara membuat pembaca itu larut dalam tulisan kita? Itu pertanyaan yang kedua ya. Nah, sebenarnya setiap penulis itu memiliki gaya bahasa masing-masing dalam penyampaian. Tapi penulis yang baik itu akan membuat pembacanya itu akan larut dalam tulisan teman-teman. Nah, lalu gimana cara kita membuat pembaca ini bisa benar-benar memahami tulisan yang kita pahami? Tentunya pertama ini adalah teman-teman harus memahami audiens dari pembaca teman-teman. Kalau pembaca teman-teman ini merupakan pembaca awam yang kurang memahami tentang isu-isu politik, maka pembahasan teman-teman ini kalau bisa jangan pakai kata-kata yang istilahnya sangat ilmiah, bisa menggunakan kata-kata yang lebih populer, yang lebih dipahami oleh masyarakat awam. Tapi kalau misalkan audiens dari teman-teman ini merupakan akademisi politik atau akademisi dalam satu bidang studi, maka teman-teman dipersilahkan untuk membuat tulisan teman-teman itu menjadi seilmiah mungkin. Maka penggunaan istilah-istilah ilmiah itu biasanya menjadi nilai plus, akan membuat tulisan-tulisan teman-teman ini menjadi lebih ilmiah. Seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui dalam membuat esai, biar pembacanya ini bisa berlarut, bisa memahami tulisan teman-teman ini, ya teman-teman harus memahami siapa audiens teman-teman.
untuk siapa esai teman-teman ini ditujukan. Maka nanti teman-teman ini bisa menyesuaikan gaya bahasa penulisan teman-teman, kemudian alur pembahasannya. Teman-teman juga biasanya bisa kok menuliskan esai itu dengan gaya pembicaraan yang naratif, artinya seperti kayak orang bercerita. Kemudian juga bisa secara deskriptif, atau mendeskripsikan sesuatu, atau bisa secara eksplanatif, atau menjelaskan sesuatu. Nah, metode-metode itu bergantung dengan bagaimana teman-teman, kepenulisan teman-teman, dan juga bagaimana teman-teman melihat audiens dari esai teman-teman. Jadi seperti itu sih untuk menjawab kedua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih banyak jawabannya dari Mas Ale. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa tadi untuk supaya esai ini lebih koheren atau bisa kita bilang lebih nyambung antar paragrafnya, itu bisa menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata rujukan seperti tersebut, hal ini yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Dan selanjutnya untuk melibatkan perasaan pembaca dalam suatu esai, kita bisa melihat dulu nih target audiensnya untuk menyesuaikan bahasa-bahasa yang kita gunakan. Apakah kepada Rofiko yang tadi bertanya, apakah sudah jelas? Baik, kalau tidak ada tanggapan, bisa kita lanjutkan kepada pertanyaan ketiga, yakni pertanyaan yang ada di kolom _ Unair. Mohon izin bertanya, Kak. Mungkin langkah yang paling sulit dalam menyusun esai adalah mencari idenya. Nah, kira-kira bagaimana caranya bisa mendapat ide-ide menarik untuk esai? Pada Mas Ale, dipersilakan untuk langsung menjawab. Baik ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi memang langkah yang paling sulit dalam pembuatan esai itu adalah ketika menyusun topik. Maka gimana cara kita mencari ide dalam menulis sebuah esai atau mencari topik yang mau kita usung? Yang pertama tentunya teman-teman ini harus banyak-banyak melihat lingkungan di sekitar teman-teman. Entah itu teman-teman bisa mengamati dari sosial media, dari media apapun, teman-teman bisa memperhatikan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan tema dan subtema dari teman-teman atau subtema yang tadi udah dikasih oleh panitia. Nah, teman-teman bisa mencari sebanyak-banyaknya topik atau ide yang terbersit dalam pikiran teman-teman. Kemudian teman-teman bisa melistnya atau bisa ngelis ide-ide atau topik-topik yang sempat kepikiran di pikiran teman-teman. Kemudian adalah melakukan brainstorming, seperti yang tadi udah kita bahas. Nah, dari banyaknya ide-ide yang keluar dari pikiran teman-teman, kira-kira manakah ide-ide atau gagasan tadi yang sekiranya cocok untuk dibahas. Nah, maka ketika teman-teman udah melakukan brainstorming, mempertimbangkan baik buruknya, itu insya Allah nanti teman-teman bisa lebih mudah dalam menentukan ide yang mau teman-teman tulis dalam esai tadi. Nah, untuk mencari apa idenya tadi, nah teman-teman harus lebih cermat mencari atau mengamati lingkungan di sekitar teman-teman. Teman-teman bisa mengamatinya mulai dari media, sebenarnya lagi rame-rame apa sih yang lagi dibahas saat ini. Teman-teman juga bisa modal scrolling sosial media pun juga teman-teman bisa melihat situasi terkini. Saya yakin di sosial media Instagram atau Twitter pasti lagi rame lagi bahas tentang isu BBM. Nah, teman-teman bisa mengkorelasikan isu tentang BBM tadi ke tema dari Airpol. Misalkan BBM ini kan mungkin kalau dikaji itu bisa merupakan kajian yang sangat ekonomis ya, tapi teman-teman juga bisa loh mengkorelasikannya dengan kajian biopolitik ini. Bisa jadi agenda pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM ini merupakan langkah pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu teman-teman ide-ide seperti itu bisa teman-teman list, kemudian teman-teman brainstorming untuk mencari kira-kira ide-ide mana yang cocok untuk teman-teman bahas sesuai dengan tema dan subtema yang ada di Airpol ke-7 ini. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Ale atas jawabannya. Mungkin dari tadi penanya yang mengajukan pertanyaan dari Angela_Unair, apakah sudah jelas jawaban dari Mas Ale terkait langkah-langkah mencari ide? Sangat menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Angela
bersamaan dengan jawaban tadi dari Mas Ale, maka kita tutup pula sesi tanya jawab pada Mentoring Class 2.0 kali ini. Selanjutnya akan ada prosesi penyerahan plakat dan dokumentasi kepada panitia yang bertugas. Mohon untuk dipersiapkan. Nah, sambil menunggu sesi dokumentasi dan penyerahan plakat, mungkin teman-teman peserta juga bisa untuk mengisi link presensi yang sudah dituliskan di kolom komentar. Baik, berikut adalah plakat yang kita berikan kepada Mas Aulia Rahman selaku pembicara. Terima kasih banyak Mas Ale atas ilmunya yang sudah kita pelajari bersama-sama nih bagaimana cara penulisan esai yang baik dan benar, bagaimana penulisan tesis statement yang nantinya juga berguna nih bagi teman-teman ilmu politik khususnya terutama terkait kepenulisan esai. Bagi panitia yang bertugas bisa untuk didokumentasikan. Terima kasih. Akan saya mulai dokumentasikan dalam 3, 2, 1. Oke, baik. Mungkin Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Ale. Bersamaan dengan berakhirnya sesi dokumentasi kita yang ditutup dengan penyerahan plakat tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada Mentoring Class 2.0 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga. Sekali lagi, saya mewakili seluruh pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Saya Bariyeta selaku moderator undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.